Teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Pak Aditya Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum pada pagi hari ini. Izinkan saya sebagai moderator di sini untuk membimbing jalannya presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok satu. Di sini kami akan memaparkan hasil dari proyek kami terkait observasi implementasi kurikulum pada Sekolah Luar Biasa Negeri 7 Jakarta. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kelompok kami terdiri dari Adinda Nurbaini Kartikasari, Ahmad Zulfikri Hasugian, Anastasia Amelia Sulaiman, saya sendiri Azura Aurora, Laili Sabila, Pandu Rizky Putra, Oviana Rahman, dan Siva Sabrila. Sebelum menjelaskan apa hasil ini, di sini ada profil dari Sekolah Luar Biasa Negeri 7 Jakarta. Jadi SLB Negeri 7 Jakarta ini merupakan sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra di kelas A, tunarungu B, tunagrahita ringan C, dan tunagrahita sedang di C1. Nah, sekolah ini itu berada di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Laili Sabila di persilahan. Selanjutnya ada sejarah SLB Negeri 7 Jakarta. SLB Negeri 7 Jakarta ini berdiri sejak tahun 2003 yang pada awalnya bernama yang berasi di Jalan Kebun 1, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Pada tahun 2004, Sekolah Persiapan Negeri berubah nama menjadi Sekolah Khusus atau SLB Negeri Matraman. Pada 2007, bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan studi kelayakan terhadap 7 SLB dan mengusulkan kepada Gubernur Jakarta untuk dilakukan perubahan nomenklatur dan ditetapkan pendiriannya sebagai SLB negeri. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 1356/2007 tentang pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Jakarta, maka nama sekolah berubah menjadi SLB Negeri 7 Jakarta. Pada pertengahan semester kedua tahun ajaran 2013-2013, SLB Negeri 7 Jakarta menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Gria Wartawan, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siva. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kurikulum merdeka ini diimplementasikan di SLB Negeri 7 Jakarta, lalu bagaimana kesiapan sekolah beserta guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, serta mencari tahu apa saja kendala yang dihadapi pihak sekolah dan guru saat melaksanakan kurikulum merdeka. Oke, jadi di sini ada pengertian dari kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Jadi menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, kurikulum merdeka adalah suatu kurikulum pembelajaran yang berpegang pada pendekatan bakat dan minat. Pada penerapannya diharapkan siswa dapat memilih hal apa saja yang ingin ia pelajari menurut bakat dan minatnya. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang berikutnya ada metode penelitian. Pertama itu dari narasumbernya itu narasumber dalam observasi kurikulum di SLB Negeri 7 Jakarta adalah Bapak Darwinto Supriyadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SLB Negeri 7 Jakarta dan Ibu Fitri Rahmadani selaku guru di SLB Negeri 7 Jakarta. Untuk lokasinya, observasi dilakukan di Cipinang, Jakarta Timur, tepatnya di SLB Negeri 7 Jakarta. Dan untuk waktu penelitian, observasi kurikulum di SLB Negeri 7 Jakarta dilakukan pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 10 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB bersama Ibu Fitri Rahmadani dan pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 11 WIB bersama Bapak Darwinto Supriyadi sebagai narasumber kami. Boleh di next.
Untuk bentuk penelitian, pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif menurut Bogdan dan Taylor. Itu penelitian kualitatif deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode ini menyesuaikan pendapat peneliti dengan narasumber. Penelitian dengan metode ini dilakukan karena pada analisisnya peneliti lebih mendeskripsikan fenomena yang terjadi dengan jelas. Penelitian dengan metode ini kami lakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang di atas dan data yang diperoleh dari proses wawancara disajikan dengan banyak deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Untuk sumber data penelitian dalam observasi ini yaitu melalui wawancara narasumber, observasi, foto dokumentasi, dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama data primer. Data ini diperoleh dari hasil wawancara narasumber. Sumber data ini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh kami pada narasumber tanpa perantara. Sumber data primer ini adalah Bapak Darwinto Supriyadi atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SLB Negeri 7 Jakarta, dan Ibu Fitri Rahmadani, salah satu guru SLB Negeri 7 Jakarta. Yang kedua ada data sekunder. Data ini diperoleh dari dokumentasi melalui media cetak dan media internet, serta catatan lapangan. Sumber data ini merupakan sumber data tidak langsung yang memberikan data tambahan dan penguatan data penelitian. Boleh next. Juga ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Teknik wawancara merupakan teknik yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Melalui wawancara, kami dapat menggali data dan informasi terkait topik yang kami bawakan. Teknik wawancara yang kami gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam sesuai situasi lapangan. Boleh next. Yang berikutnya ada hasil penelitian yang akan dibacakan oleh rekan saya. Iya, yaitu selanjutnya hasil penelitian yang pertama, yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan yang dilakukan dalam penerapan kurikulum Merdeka di SLB Negeri 7 ini adalah yang pertama yaitu memberikan pengarahan kepada semua guru, terlebih khusus kepada guru-guru yang mengajar di kelas 1, 4, 7, dan 10. Lalu juga guru diwajibkan mengikuti pelatihan mandiri yang isi dari kegiatan tersebut berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dan wakakurikulum untuk bersama-sama menentukan untuk SLB Negeri 7 Jakarta mengikuti kurikulum Merdeka secara mandiri, berubah secara mandiri, dan mandiri saling berbagi ilmu. Selanjutnya dilakukan supervise untuk memantau perkembangan kurikulum Merdeka pada pelaksanaannya, administrasinya, dan lain-lainnya. Sekolah menyiapkan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan untuk proses pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Yang terakhir yaitu menyusun modul dan bahan ajar, yaitu para guru melakukan diskusi dan menyusun modul ajar mulai dari pemahaman CP atau capaian pembelajaran, TP atau tujuan pembelajaran, ATP atau acuan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Ovi. Saya akan memaparkan tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka di SLB Negeri 7 Jakarta menggunakan metode MMR atau metode maternal reflektif, yaitu menggunakan percakapan sebagai metode pembelajaran di mana guru berperan untuk menggariskan arah pembicaraannya untuk masuk ke dalam semua materi agar peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan. Sedangkan untuk media belajarnya sendiri yaitu dengan menggunakan media visual seperti infocus, laptop guru, atau menggunakan handphone yang nantinya guru tersebut akan membagikan materi berupa video kepada anak-anak, dan mereka yang menonton videonya
masing-masing lalu nantinya akan dimintai pendapat tentang video tersebut. Pembelajaran di dalam kelas juga dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan anak, misalnya mengukur menggunakan benda-benda di sekitar seperti mengukur meja, kursi, dan buku. Untuk sumber belajar yang digunakan itu melalui buku paket, buku-buku yang ada di online, serta melalui media pembelajaran yang ada di YouTube yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang terakhir untuk tugas, karena menggunakan metode MMR, tugas itu tidak harus menulis, tetapi tugasnya adalah praktek. Misalnya, peserta didik maju ke depan untuk mengukur sesuatu atau mencoba menulis di papan tulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu penilaian dan evaluasi pembelajaran. Model penilaian di SLB Negeri 7 Jakarta terkhusus di kelas 10 TRB ini yaitu dengan melakukan keaktifan. Keaktifan di kelas ini dilakukan dengan cara memberikan reward dalam bentuk bintang atau simbol lainnya seperti es krim, bulan, dan lainnya untuk setiap siswa yang aktif. Hal ini dilakukan untuk memotivasi para peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Untuk penilaian tidak langsung dilakukan dengan menggunakan penilaian kognitif, yaitu melalui asesmen formatif dan juga melalui penilaian sikap yang dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai dan akan diinput nilainya ke form nilai yang sudah disiapkan oleh sekolah yang akan dikumpulkan di akhir tahun. Untuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan adalah dengan remedial dan pengayaan. Pengayaan yang diberikan itu hanya berupa tugas tambahan karena di kelas dan dilakukan pada saat jam belajar. Karena di SLB Negeri 7 Jakarta ini ada jamnya dan peserta didik masuk dan pulang sesuai waktunya, jadi tidak ada waktu tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada kendala dan solusi dalam penerapan kurikulum Merdeka. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini adalah karena SLBN 7 Jakarta belum lama menerapkan kurikulum Merdeka. Dapat kendala dalam menyesuaikan proses pembelajarannya. Adapun kendalanya yaitu perlu waktu yang tidak sebentar untuk belajar dan menyesuaikan penerapan kurikulum Merdeka di dalam sekolah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan mencari tahu informasi tentang kurikulum Merdeka melalui internet, bertanya ke teman-teman yang ada di sekolah lain atau ke orang yang memang ahlinya seperti pengawas atau kepala sekolah. Dan cara sekolah mengatasi kendala tersebut yaitu dengan tidak menyerah dalam belajar, memahami proses pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan di sini. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang saat ini sedang mulai diberlakukan secara luas yang diperkenalkan oleh Kemendikbud kepada tiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan observasi mengenai implementasi kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan SMA di SLB Negeri 7 Jakarta. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, SLB Negeri 7 Jakarta menggunakan metode MMR atau metode maternal reflektif, yaitu menggunakan percakapan sebagai metode pembelajaran. Sedangkan untuk media belajarnya, yaitu dengan menggunakan media visual, seperti Infocus, laptop guru, dan media lain yang mendukung pembelajaran. Kemudian untuk tugas, SLB Negeri 7 Jakarta lebih banyak menerapkan praktek kepada peserta didiknya. Untuk model penilaian di SLB Negeri 7 Jakarta, yaitu dengan melalui keaktifan para peserta didik dan juga dilakukan penilaian kognitif melalui asesmen formatif serta melalui penilaian sikap. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan yaitu remedial dan pengayaan yang berupa tugas tambahan di kelas pada saat jam belajar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil dari mini project ini. Untuk teman-teman dari kelompok lain, apakah ada tanggapan? Jika ada tanggapan, boleh untuk raise hand, dinyalain aja untuk raise hand.
Jadi setiap kelompok wajib ya menanggapi ya, bukan karena mau menanggapi, tapi wajib menanggapi apa yang sudah disampaikan teman-teman. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Kepada teman-teman dari kelompok 2 mungkin tanggapannya boleh disampaikan. Boleh, Dias. Oke, terima kasih kepada Zura Aurara selaku moderator dari kelompok 1. Oke, tadi kan dijelaskan tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah SLB 7 ya, yang ada di Cipinang. Nah, pertanyaannya kan kita ketahui bersama ya bahwa kalau misalnya kurikulum merdeka itu biasanya di sekolah-sekolah SMA atau SMK normal itu menerapkan suatu kegiatan yang namanya project. Nah, tadi sebenarnya nggak dijelasin ya di SMA 7 ini ada project atau enggak, mengingat kan emang anak-anaknya kan SLB. Tapi apakah di SLB 7 ini ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang menyerupai project tapi dengan apa ya kaitannya project yang lebih singkat atau lebih sederhana gitu? Atau mereka memang tidak ada project sama sekali seperti di kurikulum Merdeka di SMA atau SMK? Itu pertanyaannya Azura. Baik, terima kasih Dias. Sebelumnya teman-teman, saya izin jawab. Mungkin nanti ada tambahan juga dari teman-teman kelompok 1. Kalau untuk project sendiri itu mereka nggak jauh beda sama sekolah pada umumnya ya. Sekolah umum. Mereka juga ada project karena kebetulan waktu kita survei ke sana, kita observasi, kita mau wawancara ke gurunya di sana tuh mereka lagi latihan. Karena kebetulan hari Jumat ya, jadi karena akan ada project apa kemarin tuh kayak pentas seni budaya gitu. Jadi banyak anak-anak di sana, anak-anak per kelasnya itu harus tampil gitu. Kemarin kebetulan kelas yang kita datangin itu juga lagi latihan nari. Jadi mereka bebas gitu loh, mau nyanyi boleh, mau nari boleh, mau ngapain boleh. Jadi project itu tetap ada, nggak jauh beda dari sekolah umum pada biasanya. Teman-teman mungkin ada tambahan dari Oke, kalau nggak ada, terima kasih dia atas tanggapan dan pertanyaannya. Kepada kelompok 3 mungkin boleh disampaikan. Mungkin bisa di next kelompok selanjutnya saja nanti supaya kelompok 2 yang di tahapan selanjutnya gitu ya. Jadi dilanjut kelompok berikutnya, maksudnya kelompok 3 yang bertanya nanti biar kelompok 2 yang siap-siap dan seterusnya. Baik, Pak. Oke, silahkan kelompok lainnya untuk Baik, menyampaikan pertanyaan.
Ya udah ditutup aja Zura. Kayaknya nggak ada yang mau tanya. Udah tutup aja biar kelompok lain yang mempresentasikan. Tentu saja beda ya. Nanti yang tanya dan nggak tanya itu pasti nilainya akan beda. Silahkan Azura tutup aja biar kelompok selanjutnya yang melanjutkan hasilnya. Jadi apa yang sudah ditanya oleh temanmu tadi mohon dicatat namanya dan apa pertanyaan itu nanti ditambahkan ya di laporannya. Itu kira-kira Azura. Baik, Pak. Seri- Ini ada yang bertanya, apakah dilanjutkan atau Oke, silakan bertanya dulu deh. Baik, Pak. Boleh kepada Herliana Tantri, tolong disebutin nama kelompoknya juga ya. Terima kasih. Ya, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kan ini sekolah SLB ya, sebenarnya saya mau nanya, kalau misalkan SLB tuh masih ada perlombaan-perlombaan di luar sekolah gitu nggak sih? Jadi muridnya masih bisa berprestasi di luar sekolah atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Tantri atas pertanyaannya. Mungkin akan ditampung dulu, teman-teman. Boleh lanjut Untuk pertanyaan pertanyaan dari Tantri, boleh Zaki? langsung saya jawab nggak? Boleh. Silakan Pandu. Oke, jadi ya itu tadi kan yang tadi sebelumnya dijelaskan sama Azura itu bahwa uh, saat kami ke sana itu kan sekolah lagi mengadakan sebuah acara yang mungkin bisa termasuk project juga. Jadi akan ada pentas seni di mana setiap kelas itu pasti akan menampilkan hasil latihan mereka, entah itu seni tari, musik atau lain-lain. Dan itu juga kata gurunya itu merupakan bentuk latihan juga, soalnya kan mereka tetap ada lombanya, entah itu berlomba dengan sekolah-sekolah reguler ataupun di lingkungan sekolah-sekolah SLB. Jadinya mereka tetap berpartisipasi. Mungkin kalau misalkan secara kompetisi-kompetisi akademis ya mungkin tidak mungkin diadu antara uh, anak SMA dari SLB dengan SMA reguler. Tapi kalau misalkan untuk seni tari ataupun musik atau mungkin bela diri itu bisa. Oke, sekian sih dari saya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih Pandu. Apakah cukup, Tantri? Ini cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh, Muhammad Zaki. Oke, sebelumnya terima kasih Azura untuk mempersilahkan saya untuk bertanya. Nah, saya izin bertanya, kan tadi pada implementasi kurikulum yang dilakukan di SLB itu acuannya dari kurikulum Merdeka ya. Boleh dicontohin nggak? Jadi kayak penyelarasan dari kurikulum SLB itu ke acuan kurikulum Merdekanya kayak gimana? Apakah misal kayak tadi itu berupa pensi atau mereka hanya menjadi kayak ngambil nilai-nilai inti dari acuan dari kurikulum Merdeka itu diambil inti-inti poinnya aja yang diselaraskan dengan kebutuhan sekolahnya mereka. Baik, Zaki, mohon maaf, boleh ulang nggak? Tadi di awal agak keputus-putus soalnya. Oke, pertanyaannya, jadi apakah dalam penyelenggaraan kurikulum yang diterapkan di sekolah SLBN 7 Jakarta ini, itu kan memakai kurikulum yang masih tadi dipaparkan itu masih menjadi yang masih memakai acuan kurikulum Merdeka. Itu apakah nilai-nilai kurikulum Merdekanya itu poin-poinnya diambil semua atau hanya diselaraskan dengan kurikulum yang ada karena mereka maaf dengan kata berkebutuhan khusus. Jadi kan nggak mungkin bisa menerapkan semua kurikulum yang ada ya. Berbeda dengan kita yang maksudnya normal gitu. Paham nggak? Baik. Terima kasih, Zaki. Teman-teman kelompok 1 ada yang mau jawab dulu atau ditampung? Ditampung dulu aja. Baik, ditampung dulu ya teman-teman untuk pertanyaan Zaki. Selanjutnya, Jevano, boleh pertanyaannya atau tanggapannya?
Oke, baik. Terima kasih Azura atas kesempatannya. Mungkin perkenalkan sebelumnya nama saya Jevano dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya terkait yang kalian sudah presentasikan, yaitu tentang SLB. Nah, yang kita tahu ini SLB itu di dalamnya ada banyak-banyak siswa-siswa yang kita bisa bilang istimewa. Nah, pertanyaan saya ini mungkin agak lebih personal ya, dan saya juga baru kepikiran bahwa buat masuk ke sekolah itu kira-kira ada kriteria terkhusus nggak sih, atau semua keistimewaan bisa diterima gitu loh? Ada toleransi nggak sampai mana kira-kira siswa yang diterima itu misalkan tunawicara doang, atau ada yang nggak bisa denger, nggak bisa ngelihat, atau kadang-kadang autis, cacat, dan lain-lain. Itu kira-kira ada nggak sih toleransinya, sampai mana gitu toleransi sekolah ini buat terima siswa-siswa yang kita bisa bilang istimewa gitu loh. Semisalkan ada, kira-kira ada nggak sih tes buat masuk ke sekolah SLB ini untuk anak-anak yang kita bisa bilang istimewa? Itu aja sih Baik, mungkin. terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Mungkin boleh. Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Jevano. Jadi setelah melakukan wawancara kemarin kan sempat saya tanyain kalau misalnya untuk masuk sekolah di sini itu gimana. Nah, jadi tuh biasanya murid itu kayak tes IQ gitu. Nah, terus nanti kayak ketahuan nih IQ-nya berapa. Pas kayak gitu dia juga ngelakuin asesmen diagnostik. Jadi tuh nanti ketahuan dia tuh kurangnya apa. Misalnya dia tunarungu atau tunawicara. Nah, setelah melakukan tahapan-tahapan itu, nanti murid-murid tersebut tuh dipisahin ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Misalnya si ini masuk ke dalam kelas tunarungu, yang ini masuk ke dalam kelas tunawicara. Jadi tuh nanti cara pembelajarannya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid itu masing-masing. Terima kasih. Baik, bagaimana Jevano? Baik. Cukup. Terima kasih. Oh ya, apakah boleh sedikit menambahkan? Boleh, silakan Boleh. untuk menambahkan. Oke, jadi sebenarnya nggak semua SLB itu nerima, maksudnya nggak semua SLB itu buka jalur pendaftaran setiap seluruh jenis kekurangan. Misalnya kayak SLB yang kami teliti ini, yang SLB Negeri 7 Jakarta, dia tuh hanya membuka 4 tadi itu aja, kayak tunarungu, terus tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, sama tunanetra. Jadi kalau misalkan untuk tunawicara ataupun orang dengan keterbdisabilitas, keterbelakangan fisik, ya seperti ada satu organ tubuh yang hilang itu, mereka belum menyediakan kelasnya. Itu kembali ke pihak SLB masing-masing, kelas apa yang mereka buka itu. Untuk orang dengan keterbatasan apa yang akan mereka diterima. Soalnya itu juga harus disesuaikan juga kan dengan kemampuan dari gurunya, kan guru yang untuk mengajar di SLB itu kan nggak sembarangan, pasti mereka punya kompetensi khusus gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pandu atas tambahannya. Jevano, apakah cukup atau ada tambahan lain? Cukup. Terima kasih Pandu. Selanjutnya untuk pertanyaan Zaki, mungkin bisa dijawab oleh rekan kami, Anastasia. Persilakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Jadi SLB ini juga dapat menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, namun ada penyesuaian yang dilakukan dengan sesuai kebutuhan karakteristik si siswa SLB ini. Jadi tetap menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, ya cuman disesuaikan sama kebutuhan dia gitu kan. Yang kita tahu ini kan anak SLB kan mempunyai kekurangan gitu kan. Jadi penyesuaian sama karakteristik si siswanya gitu. Bagaimana Zaki? Oh ya, izin menambahkan. Maaf, kalau misalkan bentuknya penyesuaian ya seperti itu tadi kan kayak sebenarnya kurikulum Merdeka ini buat sekolah-sekolah reguler itu kan hitungannya juga lumayan fleksibel ya. Guru itu bisa berkreasi sendiri bagaimana untuk kreatif gitu dalam metode pembelajarannya. Apalagi untuk guru SLB. Guru SLB itu kan dia untuk menjelaskan dengan kebutuhan yang berbeda-beda kan kayak tunarungu kayak tadi. Jadi yang udah dijelasin kayak tunarungu itu kan metode pembelajarannya biasa pakai infokus. Atau enggak yang kalau dari kata gurunya itu sendiri, kalau misalkan ada anak murid yang pendengarannya masih lumayan bagus, itu kan biasanya mereka diusahakan untuk duduk paling depan. Karena kenapa? Karena kalau misalkan mereka duduk paling depan, dengan guru itu pun menjelaskan dengan bicara itu dia masih bisa dengar. Jadi itu dengan adanya penyesuaian dengan memakai infokus terus sistem penilaian bintang dengan penilaian pakai bintang misalkan hari ini si A melakukan kebaikan nih, namanya dikasih bintang karena tunarungu itu nggak semestinya hanya tunarungu karena salah satu murid dari guru tersebut juga ada yang sudah tunarungu, dia pun juga tunagrahita, jadinya guru itu pun dituntut untuk kerja lebih ekstra. Nah, sebenarnya kurikulum Merdeka ini justru malah memfasilitasi guru-guru tersebut karena dengan adanya kurikulum Merdeka mereka pun lebih bisa untuk berkreasi bagaimana menyesuaikan cara belajar pembelajaran mereka itu dengan kebutuhan si anak murid. Itu aja sih. Apakah bisa dipahami, Zaki? Sudah bisa dipahami. Terima kasih. Baik, Ya, sama-sama. teman-teman. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah menanggapi dari presentasi kami. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan langsung aja kelompok berikutnya. Ya, baik Pak, saya izin untuk melaporkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Pak Adit selaku dosen pengampu dari mata kuliah kajian kurikulum. Di sini kami dari kelompok 2 ingin izin memaparkan dari hasil wawancara kami terhadap sekolah internasional, sekolah menengah atas internasional, lebih tepatnya kepada Global Mandiri School. Baik, dari kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Ririn, dan dilanjut dengan ada Destia Aulia, ada Sabrina Akmalia, Marsha, Jevano Yero, Satria Kurniawan, Lulu Mutia, serta Herliana Tantri. Baik,
Di sini mungkin sebelum kita memasuki hasil laporan dari wawancara kami ingin memaparkan terlebih dahulu pengertian dari Sekolah Menengah Atas Internasional. Sekolah Menengah Atas Internasional sendiri merupakan sekolah menengah atas yang menyediakan pendidikan internasional untuk komunitas internasional. Sekolah internasional sendiri biasanya ditemukan di kota-kota besar dan melayani anak-anak dari keluarga ekspatriat dan juga negara tuan rumah, yang biasanya banyak yang terdapat di Jakarta. Salah satu hal yang membedakan sekolah internasional sendiri dengan sekolah menengah atas lainnya, yaitu sekolah ini mengikuti kurikulum yang berdasarkan internasional dan diakui secara internasional. Contohnya seperti menggunakan kurikulum nasional bahasa Inggris, IB program, internasional GCSES, dan juga internasional primary curriculum, atau kita juga tahu ada kurikulum Cambridge. Nah, untuk beberapa hal yang disebutkan di atas tadi akan memudahkan anak-anak untuk berpindah dari satu sekolah internasional ke sekolah internasional lainnya. Nah, sekolah internasional juga memiliki kelebihan seperti kualitasnya terjamin, kayak sarana prasarananya, terus juga dari lingkungan sekolahnya, dan juga kualitas pengajaran yang terbaik. Selain itu juga memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin membedakan dari sekolah lain, yaitu dengan memberikan pendidikan multikultural internasional, karena memang di sekolah internasional sendiri itu memiliki budaya-budaya yang berbeda atas anak-anak yang memang berasal dari beberapa daerah gitu, dan juga memiliki global accreditation yang memang memadai gitu, dan overseas campus serta sebagainya. Mungkin yang selanjutnya ada rincian sekolah yang kami datangkan, bisa dilanjut oleh rekan saya. Jadi selanjutnya rincian sekolah yang kita wawancarai itu ada di sekolah internasional, di Global Mandiri School, itu beralamat di Perumahan Legenda Wisata Cibubur, Jalan Alternatif Trans Yogi KM6 Cibubur, Wana Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan tingkatan sekolah menengah atas. Jadi kurikulum di Global Mandiri School itu kurikulum yang ditetapkan adalah kurikulum Cambridge yang berbasis internasional. Kurikulum Cambridge ini merupakan kurikulum yang diperkenalkan oleh Cambridge Assessment International Education sebagai sebuah penyedia kurikulum yang memiliki kualifikasi. Kualifikasi internasional yang diakui secara global, kurikulum Cambridge ini lebih fokus dalam pengaplikasian metode Montessori dibandingkan dengan sekolah dengan kurikulum lainnya. Namun atas adanya kekurangan yang dirasakan, kurikulum Cambridge yang berbasis internasional dialihkan menjadi kurikulum merdeka, dengan harapan agar siswa yang lulus dari sekolah menengah atas global mandiri dapat terpenuhi minatnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, karena untuk kurikulum Cambridge ini dia tidak bisa mengikuti SNBP karena tuh minat murid di Global Mandiri ini lebih ke PTN. Jadi kalau masih kurikulum Cambridge mereka tidak bisa mengikutinya. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ada urutan kegiatan
Yang pertama itu ada pencarian sekolah tujuan, kita melaksanakan itu dari tanggal 20 Oktober sampai 14 November. Ini memang melewati masa untuk pencarian sekolah ya harusnya, tapi karena memang untuk mencari sekolah internasional ini agak sulit, jadi kurang lebih demikian waktunya. Terus menghubungi pihak Global Mandiri School dan pemberian surat rekomendasi, kita berhasil menghubungi pihak Global Mandiri School sendiri pada tanggal 15 November dan berhasil untuk memberikan surat rekomendasi. Selanjutnya membuat perjanjian pertemuan ke Global Mandiri. Dari hasil perundingan kami ke pihaknya, kami memutuskan untuk tanggal 27 November dan alhamdulillah diizinkan gitu. Selanjutnya kami observasi keliling Global Mandiri School. Jadi dari perundingan di tanggal 27, kami berhasil mengobservasi itu dibolehkan tanggal 1 Desember. Dan sekaligus wawancara, dan juga setelah wawancara tersebut, kami pembuatan laporan monitoring evaluasi pada tanggal 2 Desember. Dan untuk pembuatan laporan akhir hingga sekarang masih berjalan dan sudah jadi. Baik, selanjutnya mungkin boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada sumber instrumen wawancara. Jadi kelompok kami itu menggunakan 3 instrumen wawancara untuk objek wawancara, yaitu yang pertama untuk wakil kurikulum, yang kedua ada pengajar atau guru, dan yang ketiga adalah murid. Sumber instrumen wawancara yang kami gunakan, yang pertama dari Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022, dan yang kedua Jurnal Institut Agama Islam Negeri Madura tahun 2020. Untuk sarana dan prasarana dalam keberlangsungan observasi maupun penyusunan laporan, kami memerlukan beberapa perlengkapan sebagai penunjang kelancaran kegiatan. Perlengkapan sarana yang kami gunakan yaitu handphone, laptop, surat rekomendasi permohonan ajuan kepada sekolah tujuan, kemudian alat tulis, dan kita menggunakan Almed Universitas Negeri Jakarta sebagai identitas kita, dan yang terakhir adalah transportasi. Untuk hasil wawancara selama waktu pengerjaan observasi sekolah, kami memiliki dokumentasi dari mulai pencarian sekolah hingga wawancara. Kami juga nggak lupa memotret sekeliling lingkungan Global Mandiri School, dan dokumentasi didapatkan berdasarkan kamera anggota masing-masing dan dapat dipastikan keakuratannya karena kelompok kami tuh mengambil gambar dari HP sendiri, nggak dari Google. Terus untuk lampiran dokumentasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kayak pertanyaan atau instrumen wawancara yang kita tanyakan kepada wakil kurikulum, guru, dan juga murid. Yang pertama ada pertanyaan 1 yaitu apa yang menjadi kurikulum di sekolah ini? Jadi kurikulum sekolah ini berpatok pada kurikulum Merdeka yang memang sebelumnya digunakan oleh sekolah ini adalah kurikulum Cambridge atau berbasis internasional. Namun karena adanya standarisasi dari pemerintah untuk mendaftar ke perguruan tinggi itu kayak harus pakai kurikulum Merdeka, jadi diganti jadi ke kurikulum Merdeka. Selanjutnya, next. Oke, untuk pertanyaan tentang untuk Ririn boleh dilanjut dulu slide-nya. Untuk pertanyaan mengenai kesiapan rencana pembelajaran, ya apakah Bapak Ibu pengajar sudah memahami pembelajaran berbasis kurikulum yang ditetapkan? Ya, dikarenakan adanya perubahan kurikulum yang dari Cambridge terus sekarang ke kurikulum Merdeka, secara keseluruhan itu masih proses memahami. Namun di sekolah itu ada terdapat guru-guru yang sebagai guru penggerak. Nah, dari guru penggerak itu berusaha untuk membantu guru-guru lain. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada kesiapan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Pertanyaannya itu karakter peserta didik menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
Nah, guru-guru di sini melakukan beberapa diferensiasi atau penggolongan atas adanya perbedaan. Jadi dengan adanya hal tersebut bisa dilakukan penyesuaian terhadap sistem pembelajaran dan juga karakter peserta didik itu sendiri. Contohnya jika ada siswa yang gemar belajar menerapkan metode bahasa Inggris secara keseluruhan, maka pembelajaran akan dilakukan dengan dengan metode bahasa Inggris tersebut. Dan juga di sana ada yang namanya VIP class. Jadi bagi anak-anak yang memiliki kendala di beberapa pelajaran setelah pulang jam sekolah, mereka dapat melakukan kelas tersebut. Jadi apabila ada yang berkendala di pelajaran biologi, mereka pulang sekolah akan melakukan VIP class untuk melakukan intensif pembelajaran di biologi tersebut. Baik, selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita sampai pada kesimpulan ya. Jadi kita mengobservasi sekolah ini itu kebetulan nama dari sekolah ini adalah Sekolah Global Mandiri. Untuk hasil observasi kami kemarin, rata-rata siswa di sana itu adalah siswa lokal, bukan siswa yang seperti biasanya kita tahu kalau di sekolah-sekolah internasional lain tuh ada beberapa siswa mungkin dari negara asing yang tinggal di Indonesia, tapi yang ada di sekolah ini tuh lebih banyak siswa lokal. Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini adalah kurikulum Cambridge yang berbasis internasional. Yang selanjutnya di sekolah Global Mandiri ini terdapat kendala atas penerapan kurikulum Cambridge tersebut. Kendala yang dirasakan terletak pada siswa siswa yang menggunakan kurikulum Cambridge tersebut memiliki keterbatasan untuk mendaftar perguruan tinggi negeri karena menggunakan kurikulum Cambridge. Maka dari itu, sekolah ini menggunakan kurikulum merdeka agar para siswa ini bisa terpenuhi untuk lanjut di perguruan tinggi negeri. Dengan harapan siswa yang lulus dari sekolah ini bisa terpenuhi minatnya ke pendidikan negeri di perguruan tinggi negeri. Ya, di sekolah ini juga menerapkan walaupun dengan kurikulum merdeka di sekolah ini, tapi tetap menerapkan bahasa yang bilingual atau campur-campur bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Karena rata-rata anak di sini SMP, SD-nya mereka dari sekolah yang menerapkan kurikulum Cambridge. Jadi ketika mereka masuk di SMA ini, mereka itu diharuskan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Maka dari itu mereka masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris di sekolah ini. Jadi mereka tuh menerapkan bahasa bilingual atau campur-campur lah gitu. Mungkin itu kesimpulannya. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 atas laporan wawancara kami terhadap sekolah menengah atas internasional di Global Mandiri School. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan. Baik, untuk Ovi dipersilakan. Baik, seperti yang telah dipaparkan tadi,
bahwa Sekolah Global Mandiri School melakukan standarisasi dengan menggunakan kurikulum Merdeka yang tadinya menggunakan kurikulum Cambridge. Pertanyaannya, menurut kalian apa sih perbedaan dari kurikulum Cambridge dan kurikulum Merdeka? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Novi mungkin bisa ditampung terlebih dahulu. Untuk Muhammad Ridho dipersilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nugroho dari kelompok 3. Pertanyaan saya itu, di SMA internasional ini untuk pengambilan nilai akhir itu kayak apa ya pas ujian praktik? Apakah dia itu harus membuat project atau semacamnya gitu? Terus Baik, juga bedanya ujian praktik di SMA internasional sama SMA biasa itu apa? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, baik, baik. terima kasih. Ririn bisa menjawab pertanyaan Ridho langsung. Ya, terima kasih Ridho atas pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa SMA ini menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi secara keseluruhan, secara kurikulum SMA ini kurang lebih sama dengan SMA-SMA lain yang menggunakan kurikulum Merdeka, yang notabene-nya menggunakan standarisasi dari pemerintah. Jadi kalau terkait laporan praktik-praktik, ujian-ujian praktik itu kurang lebih sama pada SMA lainnya. Nah, paling mereka ada tambahan beberapa bahwa sekolahnya ini mengadakan terkait praktik-praktik, karena di sekolah ini memfasilitasi ada studio teater, ada studio film, maka dari beberapa siswa yang ada di sekolah ini diwajibkan untuk membuat seperti praktik membuat film, membuat teater, karena sekolah ini memfasilitasi teater dan studio film tersebut. Jadi kalau secara keseluruhan terkait praktik-praktik yang tadi ditanyakan kurang lebih sama seperti SMA lainnya karena menggunakan kurikulum Merdeka. Terima kasih Ridho. Oke, terima kasih atas jawabannya. Izin menambahkan untuk jawaban Jeva, kalau untuk pengambilan nilai akhir atau ujian-ujian itu biasanya kalau sekolah global mandiri karena emang sebelumnya berbasis internasional, untuk asesmennya dia tetap menggunakan bahasa Inggris full. Jadi perbedaan mungkin di situ aja, karena untuk ya asesmennya benar-benar full Inggris gitu. Oke, terima kasih. Ya, baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ovi dari perbedaan dari kurikulum Merdeka dan kurikulum Cambridge ya. Karena memang awalnya di SMA Internasional Global Mandiri ini kan kurikulum Cambridge ya. Jadi yang membedakan yang paling menonjol ya, yang paling terasa gitu. Kami juga kan mensurvei anak-anaknya yang mewawancara gitu. Jadi mereka itu banyak yang ngeluh karena perbedaan dari Cambridge ke kurikulum Merdeka itu atas dasar proyeknya gitu. Jadi di Cambridge itu kurang adanya proyek, sedangkan kalau di kurikulum Merdeka itu lebih banyaknya proyek gitu. Dan juga perbedaan yang kedua dari penyesuaian gitu. Di kurikulum Cambridge sendiri, anak-anak yang udah biasa sama full Inggris itu mulai dibiasakan buat kayak mix gitu ya antara Inggris dan juga Indonesia. Karena memang di Global School Mandiri ini juga ada yang berasal dari bukan sekolah internasional gitu awalnya SMP-nya. Maka diganti kurikulum Merdeka atas dasar itu juga gitu. Jadi menyesuaikan yang tadinya kurikulum Cambridge itu menggunakan Inggris full, jadi disesuaikan menggunakan Indonesia. Bahkan di penilaian dalam ujiannya pun disesuaikan dengan bahasa Indonesia gitu. Bahkan di kurikulum Merdeka ini lebih banyak
project yang akhirnya membuat banyak grouping gitu, banyak praktek, terus juga banyak ice breaking gitu. Tadinya di kurikulum Cambridge mungkin terlihat ada seriusnya ya, tapi di kurikulum Merdeka ini justru ditekankan untuk lebih banyak yang namanya ice breaking. Jadi siswa itu lebih ditekankan untuk belajar tapi sambil main gitu, sehingga ada ice breakingnya terlebih dahulu untuk memulai pelajaran, terus juga banyak grouping dan hasil dari kurikulum Merdeka yang terlihat itu adalah sosialnya, kegiatan sosialnya yang kegiatan sosial yang sehari-hari mereka lakukan itu lebih terasa di kurikulum Merdeka daripada di kurikulum Cambridge yang lebih individual gitu. Mungkin ada rekan saya yang ingin menambahkan. Dari Ovi, apakah sudah cukup? Sudah, makasih atas jawabannya. Baik, mungkin bisa dilanjut oleh Hilda. Baik, apa sudah terdengar? Ya, silakan Hilda. Izin bertanya, jadi itu kan sekolah inter ya, terus tadi juga katanya kurikulum itu kurikulum Merdeka tapi menggunakan bahasa bilingual. Nah, pertanyaannya itu, sekolah itu tuh memakai budaya luar atau tetap memakai budaya Indonesia dalam kesehariannya? Baik, terima kasih Hilda. Sudah cukup dipahami. Mungkin bisa lanjut terlebih dahulu ke penanya selanjutnya atau penanggapi selanjutnya dari Mutia. Boleh. Okay. Baik, terima kasih Ririn. Tadi kan kurikulum yang dipakai oleh sekolah internasional itu kan adalah kurikulum internasional ya. Nah, pertanyaannya apakah di sekolah internasional itu ada pelajaran kayak pendidikan Pancasila gitu gak? Ya, baik, terima kasih Mutia. Sudah bisa dipahami. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya Hilda tadi, untuk budayanya di sekolah internasional itu kayak gimana sih? Jadi untuk budaya sebenarnya karena banyak, dia itu jadi international school-nya, anak-anaknya juga masih banyak yang masih belum bisa bahasa Inggris juga kok. Jadi gurunya itu menyesuaikan anak-anaknya nanti bisanya kayak gimana, misalnya bisanya bahasa Inggris full, nanti diturutin semuanya bahasa Inggris. Tapi karena anak-anaknya juga masih banyak yang bahasa Inggrisnya nggak full, jadi ya kayak gitu tadi. Pelajaran di dalam pelajarannya masih mix atau sesuaiin sama anak-anaknya. Kalau anak-anaknya udah pada bisa banyak yang bisa full English, nanti gurunya full English gitu. Maka apakah terjawab, Hilda? Nah, terima kasih Marsha sudah terjawab. Izin menambahkan untuk pertanyaan Hilda. Kalau untuk bilingual yang dimaksud tuh mungkin cara sekolah itu kan budaya tetap sama kayak sekolah menengah atas pada umumnya, cuma bilingual yang dimaksud tuh mungkin kayak greeting kayak ngucapin selamat pagi gitu-gitu ke guru atau staff-staff yang ada di sekolah tersebut itu masih menggunakan bahasa Inggris. Terus untuk panggilannya kan biasa kita menggunakan bapak atau ibu guru tapi kalau misalnya sekolah global mandiri tuh menggunakan mister atau panggilan yang lain. Terus bilingual yang dimaksud juga biasanya bahasa sehari-hari antara murid dengan murid lain sih. Kalau untuk materi masih kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi izin menambahkan ya. Jadi selain bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia penggunaan di kehidupan sehari-hari mereka, itu juga mereka tetap ada pelajaran bahasa Sunda gitu, karena posisi sekolahnya kan itu masuknya ke Bogor ya, ke Jawa Barat. Jadi masih menggunakan budaya Sunda juga gitu. Baik, apakah dari Hilda sudah cukup? Sudah cukup, Ririn. Terima kasih. Ya, baik.
Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan Mutia tadi. Pertanyaannya tentang adakah pembelajaran Pancasila ya? Adakah pembelajaran Pancasila di sekolah internasional gitu? Nah, kalau setahu saya sendiri ya, dan juga nanya ke pihak sekolahnya, bahwa tetap ada gitu pelajaran Pancasila, yaitu ada di project P5 karena memang udah kurikulum merdeka. Nah, tapi sebelum kurikulum merdeka pun harusnya tetap ada ya, karena di satuan pendidikan aja itu udah menyatakan bahwa sekolah internasional itu di Indonesia tetap mengedepankan profil pelajar Pancasila walaupun emang basis kurikulumnya itu internasional gitu. Dia tetap harus ada pembelajaran Pancasila gitu, karena di Indonesia sendiri sekolah internasional justru lebih dijunjung tinggi buat mengedepankan nilai budaya dan kebangsaan, supaya nanti ketika mereka sudah lulus dan mereka kan di sekolah internasional lebih diajukan untuk ke sekolah sekolah perguruan tinggi di luar negeri gitu ya. Jadi adanya pembelajaran ini supaya mereka bisa kembali ke Indonesia setelah lulusnya dengan tidak melupakan budaya-budaya Indonesia tersendiri gitu. Dan makanya memang pelajaran Pancasila serta bahasa Indonesia itu masih diterapkan gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, saya izin menambahkan mungkin untuk pelajaran Pancasila itu mungkin di mata pelajaran PKN ya, biasanya kalau di SMA atau SMP tuh mata pelajaran PKN, dan seperti yang tadi Ririn udah bilang, ini menerapkan P5. Jadi P5 itu kan kegiatan yang dirancang untuk menguatkan usaha pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi untuk pelajaran Pancasila itu di sekolah internasional. Baik, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktu. Untuk Anissa, boleh dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok 2. Saya ingin bertanya, saya Anissa dari kelompok 5. Menurut kalian nih, apakah ada kriteria atau syarat-syarat khusus untuk masuk sekolah ini seperti ada tes TOEFL atau yang lainnya? Karena mereka kan menerapkan bahasa Inggris ya dalam pembelajaran, atau ada syarat khusus lain karena sekolah ini kan sekolah internasional gitu. Terus apakah mereka bekerja sama dengan sekolah di luar negeri seperti ada student exchange dalam kurikulumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Anissa. Terkait ada sih syarat-syarat khusus untuk masuk sekolah internasional kayak syarat TOEFL atau itu. Kalau menurut hasil wawancara kami kemarin sih nggak ada syarat khusus kayak TOEFL kayak gitu. Cuma saat masuk tuh nanti diadakan tes kayak psikotes biar ada penggolongan gitu, diferensiasi biar para pengajar juga bisa menggolongkan siswa mana yang sistem belajarnya dia full English atau
bilingual atau emang benar-benar bahasa Indonesia aja. Jadi tes yang dilakuin itu pas masuk dilakuin psikotes lagi buat menggolongkan siswa-siswa tersebut. Kalau untuk student exchange kemarin pas wawancara kelompok kami itu nggak nanya, jadi nggak tahu ada student exchange atau enggak. Cuman banyak alumni dari sekolah tersebut yang lulus itu lanjut pendidikan ke luar negeri, entah itu termasuk student exchange atau memang dari pihak siswa itu tersebut yang mengajukan ke luar negeri. Baik, untuk Anissa, apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Terima kasih kelompok 2. Ya, baik, terima kasih. Baik, untuk teman-teman, terima kasih banyak atas tanggapannya. Apakah ada yang mau menanggapi lagi sebelum kami tutup? Ya, baik, sepertinya tidak ada ya. Kami ingin menutup ya, kami dari kelompok 2 atas pemaparannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih dan mungkin bisa dipersilakan untuk kelompok lain. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan monitoring dari sekolah SMKN 40 Jakarta. Boleh di share screen? Sebentar ya. Boleh di next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kayla Sabrina dan anggota kelompok saya akan membantu saya untuk mempresentasikan hasil hari ini, yaitu ada Budiman, terus Riva, terus ada Mutia Nur Fadilah, Muhammad Ridho, Karina Putri, dan ada Amelia, dan terakhir ada Muhammad Faisal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk sekolah yang kita wawancarai ini ada dari sekolah SMKN 40 Jakarta. Untuk alamatnya ini ada di Jalan Nanas 2, RT 9, RW 10, di daerah Matraman. Status sekolah ini negeri, dan waktu penyelenggaranya sehari penuh atau 5 hari.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada metode penelitian. Yang pertama, kita narasumbernya itu ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, ada 2 guru yang mengajar di SMK Negeri 40 Jakarta itu sendiri, dan 2 siswi yang masih sedang dalam tahap belajar di SMK Negeri 40 Jakarta. Untuk lokasi penelitiannya itu karena sekolah 40 sendiri sedang ada di renovasi, jadi kita melakukan penelitian ini tuh mengambil lokasi yang pertama ada di SMP Negeri 7 Jakarta untuk mewawancarai guru dan siswi yang sedang belajar di sana. Dan untuk lokasi selanjutnya itu kita mewawancarai wakil kepala sekolah di SMK Negeri 40 Jakarta itu sendiri. Nah, untuk penelitiannya, waktunya juga kita ngelakuinnya selama 2 hari, yaitu pada hari Rabu 14 November itu untuk mewawancarai guru dan siswi, dan pada hari Kamis 15 November itu kita baru mewawancarai wakil bidang kurikulum SMK Negeri 40 Jakarta. Di sini untuk teknik pengumpulan datanya, kita melakukan dengan cara wawancara atau interview. Melalui wawancara ini, peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang kita lakukan itu adalah wawancara semi terstruktur. Dan ini tuh semi terstruktur ini merupakan gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi kita sebelumnya itu belum ngasih list pertanyaan ke subjek yang mau kita wawancarai. Jadi pada saat di lapangan itu ada beberapa subjek orangnya itu yang nggak mau menjawab pertanyaan dari kita. Jadi kita ngasih kebebasan untuk pertanyaan apa aja yang mau dijawab. Dan di sini untuk indikatornya, yang pertama kita nanya tentang tujuan pembelajarannya, yang kedua ada analisis pembelajarannya, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, dan yang terakhir kita menanya tentang penilaian pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Dasar dari tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka ini terdiri dari 3 aspek, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian dari 3 aspek tersebut dibuat melalui asesmen, nilai atau penilaian evaluasi pada siswa. Tujuan pembelajaran keahlian dirumuskan dan dibentuk oleh masing-masing guru mata pelajaran karena tujuan pembelajaran berada pada masing-masing mata pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis pembelajaran. Karakteristik kurikulum Merdeka di SMK difokuskan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, dan berwirausaha atau BMW. Sedangkan karakteristik kurikulum Merdeka di SMA hanya difokuskan pada melanjutkan pendidikan saja. Terdapat beberapa komponen pembelajaran di SMK yang berubah, seperti promes menjadi prosem, program semester, RPP menjadi modul ajar, silabus menjadi alur tujuan pembelajaran, kompetensi dasar menjadi capaian pembelajaran, kompetensi inti menjadi elemen di dalam capaian pembelajaran. Namun terdapat komponen pembelajaran yang tidak berubah. Salah satunya adalah program tahunan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun strategi pembelajaran pada kurikulum Merdeka yaitu Project Based Learning dan Problem Based Learning. Strategi pembelajaran dengan Project Based Learning ini memberikan tugas kepada para siswa untuk menyelesaikan sebuah proyek, sedangkan Problem Based Learning yaitu pembelajaran dengan memberikan beberapa permasalahan atau problem kepada para siswa yang kemudian siswa akan ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sarana dan prasarana yang digunakan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam menggunakan media-media yang ada di sekolah pada zaman sekarang. Kegiatan belajar mengajar tidak lepas dari internet. Maksudnya internet juga merupakan salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan strategi pembelajaran.
Karena terkadang para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberi suatu permasalahan untuk didiskusikan, yang kemudian akan dipresentasikan sehingga dalam kegiatan pembelajaran harus terdapat communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Oleh karena itu, pada kurikulum Merdeka ini, para guru hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Perumusan materi pembelajaran untuk siswa diserahkan kepada guru masing-masing mencari materi yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh masing-masing siswa di tiap fase. Materi dan tujuan pembelajaran harus memiliki kesinambungan, karena pada kurikulum Merdeka terdapat capaian pembelajaran yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Kemudian akan dibentuk modul ajar. Guru-guru sudah menggunakan teknologi untuk mencari materi, membuat soal, bahkan mengumpulkan tugas. Bahkan pada saat murid yang sedang melaksanakan praktik, kerja lapangan, atau PKL tetap mendapatkan materi melalui Google Classroom. Kalau cara mengajar secara langsung, guru lebih memanfaatkan PowerPoint untuk memaparkan materi yang diprasaranakan oleh sekolah seperti Infocus, laptop, bahkan speaker. Sarana pun disediakan oleh pihak sekolah disesuaikan dengan jurusan. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran menggunakan tes formatif yang digunakan selama pembelajaran berlangsung. Bisa juga dengan umpan balik atau refleksi untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami atau belum materi yang diajarkan. Dan di tahap akhir juga diberlangsungkan tes sumatif seperti ulangan umum, ulangan tengah semester, atau akhir semester. Guru-guru juga memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang untuk mengetahui kemampuan siswa dengan menggunakan kuisis, Kahoot, dan lain-lain. Untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa disesuaikan dengan materi, bisa dengan praktek, tertulis, lisan, dan observasi atau proyek, tergantung dengan mata pelajaran tersebut. Jenis penilaian dalam panduan penilaian untuk SMK yaitu asesmen sumatif sekolah atau ASS dan ujian kompetensi keahlian atau UKK. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulannya, pada observasi yang telah kami lakukan di SMK Negeri 40 Jakarta tentang kurikulum yang sedang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran kurikulum Merdeka ini terdiri dari 3 aspek, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang diukur melalui asesmen. Sedangkan tujuan pembelajaran keahlian dibentuk oleh masing-masing guru mata pelajaran. Karakteristik kurikulum di SMK ini difokuskan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, dan juga berwirausaha. Terdapat beberapa komponen pembelajaran di SMK yang berubah, seperti kompetensi dasar dan menjadi capaian pembelajaran, dan juga RPP yang diubah menjadi modul ajar, dan lain sebagainya. Terdapat 2 strategi pembelajaran di SMK pada kurikulum Merdeka, yaitu Project-Based Learning dan Problem-Based Learning. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran juga disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam mata pelajaran tersebut. Perumusan materi pembelajaran untuk siswa diserahkan kepada guru masing-masing untuk mencari materi yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh masing-masing siswa di setiap fase. Materi dan tujuan pembelajaran juga harus memiliki kesinambungan karena pada kurikulum Merdeka terdapat capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran yang kemudian akan dibentuk modul ajar. Sistem penilaian pembelajaran pada SMK Negeri 40 Jakarta menggunakan tes formatif yang digunakan selama pembelajaran berlangsung, bisa juga dengan umpan balik atau refleksi untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami atau belum materi yang diajarkan, dan juga menggunakan tes sumatif seperti ulangan umum, tengah, atau akhir semester. Nah, untuk di sini, apa ada yang ingin bertanya?
Boleh dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olimpiya Yasmin dari kelompok 2, izin bertanya. Seperti yang kita ketahui tuh kalau SMK kan sekolah menengah kejuruan ya, terus biasanya tuh ngewajibin siswanya untuk melaksanakan PKL atau praktik kerja lapangan. Terus kalau misalnya setelah adanya kurikulum Merdeka itu ada perubahan nggak sih pelaksanaan PKL tersebut atau mungkin ditiadakan terus digantiin sama proyek P5 atau bagaimana? Oke, terima kasih Lulu. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh Dinda. Ya, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dinda Nurbani Kartikasari dari kelompok 1. Saya ingin bertanya bagaimana sekolah di SMK itu mengintegrasikan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka ke dalam program pendidikan kejuruan mereka. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Lulu terkait pelaksanaan PKL. Mungkin di beberapa sekolah, nggak di beberapa sekolah sih, kalau di SMK sendiri itu yang namanya program PKL itu udah pasti wajib dilaksanain, mau nanti kurikulumnya berubah atau enggak, karena dari PKL ini tuh apa yang kita pelajarin itu baru bisa diterapin di dunia kerja, karena SMK sendiri kan kita tuh disiapinnya untuk bekerja ya. Jadi di PKL ini tetap ada gitu di setiap kurikulum. Apa terjawab? Atau ada tanggapan? Udah cukup. Oke, makasih. Tadi maaf Dinda nanyanya implementasi nilai-nilai kurikulum Merdeka di SMK. Iya bukan Din? Iya, kayak gitu kurang lebih. Oke, sebelumnya saya izin menjawab dari Dinda, karena tadi kan juga ada disebutin nih yang 4C dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, di kurikulum Merdeka ini juga diterapin kok di SMK berupa kayak Project P5 gitu-gitu, itu tuh juga tetap ada di SMK. Cuman untuk jangka waktu apa sih kayak Project P5-nya ini tuh bukan di setiap semester. Jadi di setiap jenjang kelas kan sekarang baru kelas 10 nih yang melaksanain program P5 ini sama kelas 11. Nah, mungkin kegiatan P5 ini tuh kegiatan P5 ini itu tuh benar-benar dilaksanainya itu tuh pas mereka kelas 10. Jadi pas mereka kelas 11, mereka difokusin untuk PKL itu sendiri. Nah, di kelas 10 ini biasanya proyek P5 itu dilaksanainnya itu di semester 1 setiap kayak peringatan hari besar gitu. Misalnya di hari bulan bahasa, itu tuh biasanya kita juga meringatin proyek P5 kayak bulan bahasa, berarti kan tentang bahasa kan. Nah, itu tuh waktu itu ada tentang proyek bahasa Inggris. Terus seperti yang kemarin ada Hari Sumpah Pemuda. Dan P5 yang dilaksanain itu tentang demokrasi. Jadi gitu, untuk mengimplementasikan nilai-nilai kurikulum di program kejuruan. Apa ada tanggapan dari kelompok 3? Yang lain ingin menambahkan?
Apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, Isnaini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, Isnaini Hanum Nisa. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar kok. Baik, mau bertanya, kan di SMK itu biasanya lulusan ada ujian sertifikasi kompetensi. Nah, itu apakah masih diterapkan di kurikulum Merdeka? Dan kalau masih diterapkan, apakah ada tambahan gitu? Kan biasanya USK itu ujiannya sesuai kejuruannya masing-masing ya. Nah, apakah ada tambahan ujian yang sama gitu antara jurusan lain, antara jurusan yang satu lain? Terima kasih. Oke, mungkin saya langsung izin untuk menjawabnya. Kalau untuk USK sendiri, itu sebenarnya tuh nggak masih sama, sesuai sama jurusannya mereka. Jadi yang untuk kurikulum Merdeka ini, jadi tuh mereka lebih fokusin di setiap project P5 itu. Jadi pas mereka udah USK, ya udah mereka USK aja karena kan USK itu kan buat ngedapetin ini kan sertifikasi kita sendiri nih buat lanjutin ke kerjaan kita. Nah, biasanya project P5 biasanya kurikulum Merdeka ini tuh diterapinnya di ujian ini, ujian praktek kita gitu. Apa jelas, Isnaini? Ya, terima kasih. Oke, Haidar, ada yang mau ditanyain? Ya, saya Haidar dari kelompok 4. Izin bertanya, gimana sih kesiapan SMK 40 ini terhadap kurikulum Merdeka dari segi fasilitas, terus juga pembinaan gurunya apakah sudah siap atau malah ada yang perlu ditambahkan gitu? Itu sih. Oke, sebentar ya. Boleh, Kela? Ingin nanya apa? Oke, sebelumnya terima kasih pada jadi pertanyaan saya yaitu apa sih yang jadi kendala pada penerapan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di SMK 40 Jakarta? Mungkin itu aja sih pertanyaan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Izin jawab dari pertanyaan Haidar, mungkin kalau dari SMK 40 itu sendiri, guru-gurunya menurut pandangan kita ya, guru-gurunya itu tuh udah lumayan siap, cuman karena emang sekolahnya lagi direnovasi, jadi untuk kegiatan proyek P5-nya, itu kita kurang tahu mereka gimana gimana pelaksanaannya, karena kan itu bukan di tempat mereka ya. Jadi kita nggak tahu nih sistematika mereka minta izin untuk sekolah yang mereka tumpanginnya gitu. Kurang jelas nggak, Haidar? Udah jelas, Kela. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla, yaitu kendala
pada penerapan kurikulum merdeka ya. Eh, dari tanggapan siswa SMKN 40 ini pada P5 itu nggak didanai gitu. Jadi mereka itu harus mengeluarkan dana sendiri untuk sebagai contoh kayak biaya make up, terus kostum gitu. Jadi mereka tuh harus ngeluarin biaya sendiri gitu loh. Nggak ada dana dari sekolah atau semacamnya. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada yang lain. Oke, jadi mungkin tambahannya karena kita kan sekolah kejuruan nih, udah ada menjurus kejuruannya, terus ditambah lagi sama program P5. Jadi dari siswanya itu sendiri itu juga ngerasain tertekannya gitu loh. Jadi mereka kayak nambah harus ada ide lagi yang harus mereka keluarin. Terlebih lagi proyek P5 ini kan di luar dari kejuruan mereka ya. Jadi itu malah nambah dana, terus nambah waktu mereka, terus nambah lagi buat beban mereka tuh ngebedain yang mana harus dikerjain duluan ya antara kejuruannya dulu apa proyek P5-nya itu sendiri gitu. Oke, makasih Kak Ella sama Rido atas jawabannya. Iya, sama-sama. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, Anggra? Perkenalkan, nama saya Anggreni Ramadanti dari kelompok 4. Izin bertanya nih. Jadi kalau untuk penerapan di SMK 40 ini ada nggak sih perbedaan dari pas nerapin di kurikulum 2013 sama di kurikulum Merdeka? Perbedaannya, Anggra? Iya, jadi pas di kurikulum 2013 itu ada nggak sih perbedaannya? Oke, mungkin kalau buat di apa tuh namanya di kurikulum Merdeka itu perbedaannya sih yang paling kelihatan itu yang Project P5 itu ya. Kalau buat sisanya itu tuh masih sama kayak yang kurikulum 13, masih ada yang kayak tadi tuh USK, terus PKL itu masih tetap berjalan. Terus dari yang kurikulum yang digunain di SMK itu kan berbeda ya sama SMA. Nah, itu tuh juga masih tetap sama kok apa yang dipelajarin di kurikulum 13 sama di kurikulum Merdeka itu masih sama. Cuman ada mungkin beberapa jurusan yang emang mata pelajarannya itu ditambahin. Kayak kemarin tuh baru dapat informasi kalau di kelas 10 yang jurusan BDP itu mereka udah diajarin tentang pengantar akuntansi. Sedangkan di tahun sebelumnya itu nggak ada. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan mata pelajaran sama adanya Project P5 itu sendiri. Gitu sih, Anggra. Oke, terima kasih Kak Ila jawabannya. Iya, sama-sama. Apa ada tanggapan lain dari kelompok 3 yang ingin menjawab? Yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya sudah cukup dari kelompok 3. Saya izin tutup dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok 3 dan kekurangan informasi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi Pak, saya izin bertanya. Ini untuk perkuliahan kan sisa 4 menit lagi sampai jam 11.50, tapi masih ada kelompok 4 dan kelompok 5. Ini waktunya nggak cukup apa mending dilanjutkan aja atau dilanjutkan minggu depan, Pak? Terima kasih.